Halo, perkenalkan nama saya Ditya Kambe. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang proyek kami yang menggunakan double smoothing. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya, Aditya Kambe, ada Hauron Harbas, dan juga Haikal Kaloko. Kita masuk ke pembahasan pertama pendahuluan. Memahami smoothing data. Smoothing data adalah teknik statistik untuk mengurangi fluktuasi jangka pendek dalam data dari waktu, menyoroti pola utama seperti tren. Ini penting untuk analisis data dinamis seperti ekonomi, cuaca, dan produksi. Selanjutnya ada Double Exponential Smoothing (DES), adalah metode lanjutan yang menangani data dengan pola tren, mengembangkan Single Exponential Smoothing (SES) dengan memuluskan level dan tren, lalu memanfaatkan DES, memberikan peramalan lebih akurat untuk data dengan meningkatkan atau menurunkan jangka panjang, berguna untuk peramalan penjualan dan performa sistem. Selanjutnya ada data studi kasus price pool untuk ekspor, analisis menggunakan data price pool tahunan dari 2017 sampai 2014 dari Counter-Strike, Dota 2, dan Valorant. Game ini dipilih karena ekosistem ekspor yang stabil dan hadiah yang signifikan. Untuk data dari Dota 2, data dari The International turnamen dengan hadiah terbesar. Untuk Counter-Strike, datanya dari Major Championship yang diselenggarakan di Valve. Lalu untuk Valorant, datanya dari Valorant Champions Tour dari FCT untuk kompetisi tertingginya. Selanjutnya ada ringkasan data price pool USD, itu berupa yang di bawah ini. Data ini diolah untuk pertandingan antar game dan analisis tren yang akurat. Selanjutnya ada metode untuk Double Exponential Smoothing (DES). DES adalah pengembangan dari SES untuk data deret waktu dan pola tren. Ini menambahkan pemulusan tren ke pemulusan level, memberikan gambaran akurat tentang kecenderungan data. Perhitungan tren, DES memperhitungkan seberapa cepat data meningkat atau menurun, menghasilkan prediksi yang mempertimbangkan pola perubahan sebelumnya. Untuk rumus rekursifnya ada LT sama dengan alpha XT plus dalam kurung 1 min alpha dalam kurung LT min 1 plus L plus TT min 1, TT sama dengan beta dalam kurung LT min 1 tambah dalam kurung 1 min beta TT min 1 FT plus M sama dengan LT sama, tambah MTT. Perkenalkan, nama saya Haikal Kaluku dan saya akan menjelaskan parameter dan kebebasan DES. Pertama, peran parameter alfa dan beta. Pertama, alfa adalah konstanta level dan beta adalah konstanta tren. Menentukan kualitas smoothing. Nilai besar mendekati 1, sensitif terhadap perubahan terbaru. Tren menyesuaikan cepat. Nilai kecil mendekati 0. Smoothing lebih halus, respons lambat terhadap perubahan mendadak. Keunggulannya, menangkap pola tren proporsional, efisien, komutasi, cocok untuk tren stabil. Keterbatasannya, DES tidak mengkomunikasi pola musiman atau fluktuasi siklis berulang. Hanya memperhitung level dan tren. Cold winter lebih sesuai untuk data musiman kuat. Implementasi program aplikasi web interaktif. Aplikasi web interaktif dibangun dengan HTML, CSS, dan JavaScript. Menggunakan chart.js untuk visualisasi dinamis. Tujuannya adalah memahami cara kerja DES dalam menghaluskan data dan menangkap pola tren price pool. Pertama, pilihan game. Silakan pilih Counter-Strike, Dota 2, atau Valorant untuk membuat data price pool. Keduanya, parameter smoothing. Atur alfa dan beta untuk melihat pengaruhnya pada grafik. Ketiganya, visualisasi interaktif. Grafik menampilkan data asli, hasil smoothing DES, dan garis tren. Keempatnya, tooltip informasi. Lihat detail nilai DES dan informasi turnamen pada titik data. Berikutnya, peramalan price pool dari 2025 sampai 2027. Aplikasi memberikan fitur peramal untuk tahun 2025 sampai 2027 menggunakan DES dihitung berdasarkan level L1 dan tren terakhir. Para
tabel ini kami bisa lihat formulanya dan apa yang akan terjadi pada masa depan dari 2025, 2026, dan 2027. Prediksi berasal langsung dari nilai level dan tren pada tahun 2024. Berikutnya, terbatasan dan saran untuk tes. Penerapan DES pada data prize pool e-sport memiliki keterbatasan karena DES hanya mengenai level dan tren, tidak pola musiman atau fluktuasi kompleks. Faktor eksternal, prize pool dipengaruhi crowdfunding, keputusan penyelenggaraan, sponsor, dan peristiwa global, miss dan pandemik, yang sulit diprediksi model linear. Kedua, model lanjutan untuk akurasi lebih disarankan hold winter musiman, ARIMA autokorelasi, Prophet pola dinamis, atau LSTM pola non-linear kompleks. Ketiganya, validasi prediksi. Sebelum digunakan, lakukan analisis residual, validasi model, dan buat interval kepercayaan untuk memastikan prediksi DES dan dapat dipercaya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Orhan Arbus dari kelompok 5 akan melanjutkan presentasi yang telah dilakukan oleh kelompok saya. Langsung saja kita masuk ke bagian terakhir, yaitu kesimpulan. DES dalam analisis esports. Aplikasi web ini berhasil menunjukkan bagaimana DES menghaluskan data prize pool esports, menggambarkan kecenderungan data lebih akurat dari metode sederhana. Ada beberapa bagian yang menarik dalam web yang telah dibuat, yaitu visualisasi interaktif. Pengguna dapat memilih game, mengatur parameter DES, dan melihat pengaruhnya pada grafik level dan tren. Kemudian ada peramalan realistis, fitur peramalan 2025 sampai 2027, memberikan estimasi price pool yang realistis berdasarkan tren historis. Kemudian yang terakhir ada pembelajaran efektivitas. Aplikasi ini berfungsi sebagai alat analisis dan media pembelajaran konsep smoothing tingkat lanjut untuk dalam industri esports yang dinamis. Untuk programnya sendiri tampilannya kurang lebih seperti ini. Untuk kode yang menjalankannya, yaitu yang pertama ada pada bagian ini, yaitu bagian validasi data. Kalau datanya kurang dari 2, metodenya tidak akan bisa jalan, jadi langsung mengembalikan data apa adanya. Kemudian pada smoothing proses, menjelaskan tentang level data dan juga tren yang akan digunakan. Kemudian pada bagian ketiga ada update level atau proses inti smoothing. Proses inti smoothing ini adalah untuk menghitung level baru dan tren baru yang akan digunakan. Kemudian pada forecasting future adalah untuk melakukan peramalan di 2 tahun ke depan yang akan digunakan. Kemudian untuk contohnya sendiri, misalnya kita pilih Dota 2, untuk alfanya kita beri nilai 0,3 saja, untuk trennya mungkin 0:1. Kemudian ketika menjalankan peramalan, sudah keluar price poolnya untuk 2 tahun ke depan. Dari perkiraan yang dilakukan, kemungkinan price pool Dota 2 di tahun 2026 adalah $8 juta. Kemudian di tahun 2017 menjadi $7,9 juta. Penurunan sebanyak $1 juta. Kurang lebih begitu dari saya. Terima kasih.